Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk memahami semua materi. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, kemudian pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu, apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai. Berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di sana, pekerjaan apa yang ada di sana. Untuk memahami, ayo kita belajar. Selanjutnya, kalian buka buku tema kalian, tema 4, dan silakan dibaca bacaan ini, tempat hidup tanaman teh. Nah, setelah kalian membaca, selanjutnya kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah bacaan tersebut. Pertanyaan pertama adalah, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Kemudian jawabannya adalah di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yaitu dengan ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dan menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Selanjutnya nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yaitu kelestarian teh akan terganggu atau persediaan teh akan habis. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yaitu agar tumbuhan teh tetap bertahan, petani harus memahami benar cara pengelolaan tanahnya. Petani harus mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga mematikan gulma. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Yaitu tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman secara teratur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Di sini ada peta pikiran di buku tema, silakan kalian simak. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Nah, ini satu contoh untuk menghindari teknik ladang berpindah. Yang kedua, untuk mencegah pencemaran air. Yang ketiga, untuk menjaga kehijauan di daerah sumber air. Yang keempat adalah untuk menjaga persediaan pangan manusia, kemudian tumbuhan, hewan juga. Untuk menjaga keberadaan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, untuk menjaga ketersediaan air, kemudian untuk mencegah terjadinya banjir, dan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan teh? Proses pembuatan teh dimulai dengan penanaman teh di kebun teh, kemudian setelah penanaman, kemudian akan memetik daun teh. Setelah dipetik, kemudian diproses mengelola daun teh, dan selanjutnya adalah pengemasan teh. Jadi proses pembuatan teh ini dimulai dari pembuatan perkebunan teh, yaitu menanam teh, kemudian setelah dipanen, dipetik, kemudian dikelola di pabrik, kemudian masuk dalam pengemasan teh. Dalam pembuatan teh itu membutuhkan beberapa pekerja. Yang pertama adalah
menanam padi, menanam teh, berarti petani untuk menanam teh. Kemudian yang kedua adalah orang memetik teh, pemetik teh. Kemudian yang ketiga adalah pengelola teh, dan yang keempat adalah pendistribusian teh. Jadi butuh 4 orang, 4 tenaga kerja untuk pembuatan teh. Saya ulang kembali, penanam teh atau petani teh, kemudian pemetik, kemudian pengelola teh, kemudian yang terakhir adalah pendistribusian teh kepada konsumen. Tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus membuat 2 jenis pekerjaan. Cara mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat pekerja. Nah, kita beri contoh. Yang pertama adalah petani. Ini petani. Kemudian yang kedua itu adalah petani adalah menanam sayur. Ini adalah jenis pekerjaannya menanam sayur misalnya. Kemudian di daerah pegunungan, dataran tinggi. Kemudian apa ya hasil yang diperoleh atau dampak apa yang kemudian apa yang dikerjakan adalah menanam sayur. Kemudian hasil yang diperoleh sayur ya yang diperoleh ya. Kemudian dampak yang dari pekerjaan mereka bagi masyarakat adalah memperoleh sayur untuk masyarakat akan memperoleh sayur untuk dimakan atau menjadi konsumsi setiap hari. Selanjutnya nelayan. Nelayan adalah pencari ikan. Tepatnya di mana? Di daerah pesisir atau di laut. Kemudian masyarakat, apa yang diperoleh untuk masyarakat? Masyarakat memperoleh ikan untuk dimakan. Nah, yang kotak ini, kotak tengah ini adalah diisi apabila dari 2 pekerjaan ini mempunyai kesamaan. Misalnya menggunakan transportasi mobil, sama-sama menggunakan transportasi mobil. Jadi di sini harus tulis 1 itu untuk diagram Venn. Ya, paham ya? Selanjutnya tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, selanjutnya kalian baca ini, taman bermain yang hilang. Silakan dibaca dalam hati ya. Setelah dibaca di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Silakan disimak sendiri. Simak dulu. Yang tinggal di hutan bakau adalah Kupik dan ayahnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dengan ayahnya biasanya ke pesisir pantai berjalan pelan-pelan di gundukan pasir. Kemudian, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi, serta karena manusia merusak hutan tembakau. Hutan bakau, bukan tembakau. Hutan bakau. Kemudian gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Gambar setiap siswa berbeda. Nah, ada yang menggambarkan tokoh Kupi, ada yang menggambarkan tokoh ayahnya, seperti itu. Terserah kalian di sini untuk yang nomor 4. Selanjutnya di sini silakan kalian baca bacaan halaman 9 di buku tema. Kemudian kalian jawab pertanyaan di halaman 10. Jangan baca sendiri ya. Nah, demikian pelajaran pada kesempatan ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan tugasnya. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.